kehidupan di Kalibata City. 3 tuntutan yang mendasar dan kita ingin perjuangkan untuk penghuni pemilik Kalibata City. 1. Batalkan IPL 2015 tanpa transparansi. Sekali lagi, pembatalan IPL 2015 tanpa transparansi. Kedua, bubarkan panitia pansus yang kemarin tanggal 5 dibentuk, tapi tidak melibatkan kita sebagai warga dan pemilik Kalibata City. Benar? Bahkan ada intimidasi bagi kita sebagai pemilik untuk ikutan dalam rapat tersebut. Kita ingin menuntut pembubaran pansus tersebut. Betul? Karena tidak sesuai dengan aspirasi rakyat, aspirasi undang-undang, dan di mana semua itu harus melibatkan rakyat atau penghuni Kalibata City. Benar? Ketiga, tidak intinya kita untuk menuntut pembentukan P3SRS, menuntut pembentukan P3SRS dari warga untuk warga. Bukan pembentukan dari BPS yang bertujuan untuk keuntungan pribadi atau golongan. Tapi kita ingin memperjuangkan hak kita. Kita ingin tinggal layak di apartemen. Kita ingin transparansi. Jadi kita rapatkan barisan, teman-teman. Setuju? Setuju. Kita satukan visi ini sampai terbentuknya P3SRS sesuai dengan harapan kita. Setuju? Hidup Kalibata! Hidup warga! Hidup warga! Hidup warga! Saat ini kita merasakan sangat-sangat jauh dari harapan kita. Bapak ibu-ibu, selamat datang di Kalibata City. Bila ingin bergabung dengan aktivitas silakan dari parkir langsung bergabung. Kita nanti akan merapat di tengah lobby mall Kalibata City. Kita ingin memperjuangkan hak kita semua. Salah satunya kelayakan dalam parkir, benar? Salah satunya yaitu fasum dan fakfas yang ideal, benar? Di mana kita merasakan anak-anak kita bermain susah. Bagi yang mempunyai balita, untuk menjemur balita susah karena sudah dipakai untuk bisnis. Betul? Jalan dari pembuatan tahun pertama sampai sekarang banyak yang berlubang, sangat tidak layak. Betul? Setiap bulan utilities selalu naik. Sedangkan kita tahu pemakaian wajar, kita minta transparansi, tidak jelas. Meteran listrik selama ini selalu tidak bisa kita pantau setiap saat. Betul? Kita ingin para penghuni Kalibata City untuk bergabung. Semakin banyak kita rapatkan barisan, semakin baik untuk kita memperjuangkan hak kita. Betul? Mari yang masih ada di unit, silakan bergabung turun, karena kita di sini memperjuangkan hak kita, bukan golongan. Kita memperjuangkan hak kita sebagai pemilik maupun penghuni. Kita sudah selama ini menjalankan kewajiban kita, salah satunya bayar cicilan unit. Sedangkan sudah lunas, sertifikat mana? Betul? Sertifikat yang bisa kita agutkan untuk kepentingan darurat. Betul? Setiap ditanya ke pengelola, belum, masih nunggu dari pemerintah. Karena proses ini, itu, dan ini tidak ada transparansi. Sampai kapan kita terus begini? Tidak ada kemauan, betul? Kita ingin semua warga sadar hak kita selama ini dirampas. Ini zaman sudah merdeka. Indonesia hampir 70 tahun merdeka.
Tapi kenapa di rumah kita sendiri kita terjajah? Betul? Semoga penjajahan model baru seperti ini tidak terulang lagi dan kita bisa mewujudkan kita kembali memerdekakan hak kita. Betul? Nomor tipu-tipu, nomor tipu-tipu lagi. Jangan sampai slogan-slogan beli sekarang 5 tahun menyesal. Benar saudara-saudara? Jangan sampai Anda merasakan beli sekarang bukannya menguntungkan tapi menyesal. Benar? Lawan segala kezaliman di Kalibata City ini teman-teman, kita rapatkan barisan, kita perjuangkan hak kita. Terus pandu. Betul? Selamat. Yuk kita merapat. Bansus sebagai tahapan dalam pembentukan P3RS dengan cara yang tidak sesuai dengan undang-undang. Mereka melakukan sosialisasi sebagaimana mestinya, menempel spanduk-spanduk, membohongi kita, membentuk panitia boneka yang tidak kita hadiri pada rapat tersebut. Mereka menutup mulut teman seperjuangan kita yang vokal-vokal. Saya harap teman-teman yang vokal-vokal tidak terpengaruh dengan ajakan BPS. Kita berjuang untuk kita semua, tidak ada kepentingan pihak lain. Hidup warga! Saudara-saudara kita semua, kita penghuni Kalcit yang sedang mengadakan aksi damai di sini tidak akan tinggal diam atas perampasan hak dan kewenangan dari BPS. Ancaman kepada kita sebagai penghuni BPS, dan kalau pimpinan BPS ingin mendengar jawaban seluruh penghuni Kalcit yang di sini, dengarkan ini BPS. Ini jawaban kita. Kita menolak. Ini jawaban penghuni yang hadir di sini. Kita menolak pembentukan musyawarah tersebut. Teman-teman, penghuni Kalibata, kita harus tetap semangat. Tetap semangat, semangat teman-teman. Kita selalu berjuang dan tidak akan berhenti apabila tidak terbentuknya P3RS. Hidup warga! Sekali lagi, kami saat ini warga Kalibata City dari Tawar, Akasia, dan Viola yang peduli terhadap Kalibata City, yang peduli terhadap keadaan rumah kami. Yang kami minta adalah adanya PPRS yang memihak kepada warga, PPRS yang berasal dari warga. Hai BPS, lumpakah kau dengan semangat kemerdekaan ke-70 yang baru saja dicanangkan oleh Presiden kita Jokowi? Kerja dengan keras, semangat, jujur untuk kepentingan rakyat. Bukan dengan sewenang-wenang, tidak transparan dan tidak jujur. Mobil-mobil yang lewat tidak ada yang mulus, semuanya lecet. Bapak Ibu, kita bisa berharap apa dengan pengelola yang kinerjanya tidak becus ini? Apakah masih mau kita pertahankan pengelola yang tidak bisa disentuh? Seperti itukah pengelola kita, pengelola Kalibata City, pengelola yang sangat sewenang-wenang, yang mengabaikan semua protes warga, yang otoriter dengan melayangkan surat ancaman denda dan pemutusan listrik air untuk teman-teman yang sudah membayar biaya pemeliharaan tahun lalu. Ini sangat arogan, otoriter, dan wajib kita lawan. Kesewenang-wenangan di rumah sendiri wajib kita lawan, Bapak Ibu, saudara-saudara semuanya. Bapak Ibu, kembali soal sertifikat. Apa akibatnya jika kita tidak punya akta jual beli atau sertifikat? Ada yang tahu? Mungkin belum tahu.
mungkin Bapak Ibu juga belum peduli tentang pentingnya dokumen kepemilikan properti. Dokumen kepemilikan, dokumen properti itu adalah hak warga, hak pemilik yang harus kita perjuangkan. Karena jika kita tidak punya akta jual beli atau sertifikat, kita hanyalah menjadi penyewa. Bapak Ibu rela disebut sebagai penyewa? Bapak Ibu, tentu kita tidak rela. Karena secara hukum penyewa itu tidak punya hak apapun terhadap unitnya. Meskipun faktanya kita adalah pemilik unit, baik hunian maupun kios itu Bapak Ibu, apa akibat lanjutannya jika kita tidak kunjung menerima sertifikat kita? Kita tidak bisa menjaminkan unit kita untuk melakukan pinjaman ke bank, untuk mendapatkan dana darurat, untuk kebutuhan biaya sakit misalnya, untuk kebutuhan sekolah anak-anak misalnya, atau untuk kebutuhan investasi baru. Bapak Ibu juga mungkin sudah tahu bahwa penjualan unit juga harus melalui developer, di mana developer menagih honor atau fee sebesar hampir 5 juta per transaksi. Notaris pembuat akta jual beli juga ditentukan oleh developer yang memiliki afiliasi atau hubungan ke developer. Jadi Bapak Ibu, persoalan manipulasi dan tidak transparannya pengelola maupun pengembang kita ini adalah makanan sehari-hari yang kita lihat dan hadapi sehari-hari di Kalibata City. Bapak Ibu, oleh karenanya kenapa kita menuntut keras penolakan atau delegitimasi panitia musyawarah perhimpunan penghuni yang dibentuk oleh pengembang secara sepihak? Karena memang peran dari panitia musyawarah ini sangat penting. Dia bertugas untuk menyiapkan anggaran dasar, anggaran rumah tangga yang menjamin warga bisa mengakses atau mereview atau mengkaji laporan keuangan badan pengelola. Jadi kuncinya adalah ADART ini dicoba untuk diamankan oleh pengelola atau pengembang melalui panitia bentukannya yang siluman ini, Bapak Ibu. Oleh karenanya Bapak Ibu, panmus siluman ini wajib kita lawan. Panmus siluman ini adalah embrio dari dicederainya hak-hak warga ke depan. Kalau sekarang saja sudah parah, apalagi tahun-tahun mendatang Bapak Ibu. Oleh karenanya warga harus bersatu padu melawan segala bentuk tipu-tipu, segala bentuk kesewenang-wenangan, segala bentuk otoritarian, dan lain sebagainya. Mari lakukan pesan berantai ke para pemilik dan penghuni, tetangga Bapak Ibu yang selantai, teman antar tower, dan lain sebagainya. Bersama-sama kita bisa melawan tirani dan kesewenang-wenangan yang ditunjukkan oleh pengelola atau pengembang. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkati usaha kita semua. Warga bersatu tak bisa dikalahkan. 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 Sekian, terima kasih. Kita kembalikan ke Korlap. Melalui Perhimpunan Penghuni Rumah Susun telah dikangkangi atau dicederai oleh badan pengelola, yakni PT PBI atau Inner City Management, yang mana adalah anak usaha
sudah dilakukan di Kalibata City selama bertahun-tahun. Bapak Ibu juga perlu ketahui bahwa ini juga telah terjadi di seluruh apartemen yang ada di bawah naungan Agung Podomoro Group. Perhimpunan Penghuni atau P3 SRS atau PPRS adalah DPR-nya Kalibata City. Bapak Ibu tentu tahu bagaimana pentingnya peran DPR bagi proses pengambilan kebijakan. Perannya sangat strategis dan penting. Semua kebijakan pengelola bisa dievaluasi. Semua proses pengelolaan bisa kita pantau. Perhimpunan penghuni dari hasil evaluasinya bisa mengusulkan pemecatan dan penggantian pengelola yang terbukti tidak becus. Kita bisa memecat pengelola jika dia tidak becus, jika dia tidak amanah, jika dia tidak melayani warganya. Bapak Ibu, karena itu jika perhimpunan penghuni dikuasai oleh pengembang, maka dapat dipastikan pengelola sekarang yang tidak transparan akan tetap bercokol. Bahkan kebijakan-kebijakan yang akan datang dapat diduga makin memberatkan warganya. Bapak Ibu siap-siap saja, tarif-tarif akan makin melangit, tapi pelayanan terjun bebas. Perhimpunan penghuni punya kewenangan untuk mempertanyakan akta jual beli sertifikat ke developer, sekaligus meminta developer untuk mempertanggungjawabkan janji-janjinya ketika kita melakukan akad jual beli pertama. Bapak Ibu, jika tidak, perhimpunan penghuni dapat mengambil tindakan hukum, membawa developer ke polisi untuk dipidanakan atau pengadilan untuk perdata. Karena itulah Bapak Ibu, developer mati-matian menggunakan segala cara, sebusuk apapun, untuk menguasai perhimpunan penghuni. Ini sudah terjadi di semua rusun yang ada di bawah naungan Agung Podomoro Group. Dengan menguasai perhimpunan penghuni, maka kepentingan pengembang akan terjamin aman selama 7 turunan dan kepentingan warga akan dikangkangi. Jangan pernah berharap Bapak Ibu akan dapat pelayanan prima dengan harga yang wajar jika Bapak Ibu telah dikangkangi oleh si pengembang ini. Bapak Ibu, tidak semua pemilik hunian dan kios mengetahui dan menyadari hal tersebut. Karena itulah menjadi tugas kita untuk meneruskan mensosialisasikan hal ini kepada teman-teman yang lain, teman-teman di tiap-tiap kawan. Jika teman-teman sudah diedukasi, dijelaskan, masih tidak peduli juga, jangan protes hingga sampai Kalibata City roboh. Aparat keamanan juga kita ajak berfoto bareng ya Pak. Ya teman-teman, bapak-bapak dari aparat keamanan, bareng-bareng kita ya. Sebagai bentuk penolakan IPR 2015, penolakan tentang Panmus mereka menuntut pembentukan P3 SRS. Halo warga! Halo! Bagaimana pihak dokumentasi dan tenaga pikiran Ya udah jalan aja dulu. kebersamaan kita melawan ketidakberesan dalam pengelolaan apartemen Kalibata City. Iya aku nggak. Masih mau gerak ke Rumah kita bersama. Kita jangan meminta orang lain untuk memikirkan rumah kita. Oleh karena itu mari bergabung bersama-sama di sini untuk pengelolaan Kalibata City.
City yang transparan. Setuju tidak? Kalau bukan kita yang mengajukan yang dilakukan oleh warga Kalibata City di sini adalah untuk memperjuangkan hak-hak yang dijamin oleh Undang-Undang Negara Republik Indonesia tentang rumah susun. Oleh karena itu, kegiatan ini murni untuk memperjuangkan hak-hak kita. Tidak ada kepentingan apapun. Setuju tidak? Oleh karena itu, bapak-bapak abang-abang silakan disaksikan, dilihat, tetapi tolong disampaikan kenyataannya bahwa yang dilakukan warga di sini adalah untuk tegaknya undang-undang negara ini. Apabila undang-undang kita patuhi bersama, terjadi penyeludupan hukum adalah semua kemunduran untuk negara ini. Betul tidak? Kalau kita masih dijajah di rumah kita sendiri, apa kata dunia? Betul tidak? Oleh karena itu, apakah warga Kalibata City akan diam? Tidak ada sebenarnya tanpa melakukan apapun. Oleh karena itu, teman-teman, semua warga Kalibata City mari bersama-sama di sini untuk memikirkan nasib kita bersama. Kepada pihak-pihak yang diduga mengatasnamakan warga mengambil manfaat untuk dirinya secara pribadi, ingatlah, yang Anda lakukan itu adalah pengkhianatan terhadap 13.000 lebih pemilik dan penghuni Kalibata City. Setuju? Oleh karena itu, segera sadar bahwa dosa yang telah Anda lakukan terhadap sekian belas ribu itu sungguh-sungguh merupakan yang akan membahayakan bagian yang tidak kita tahu. Kita tahu bahwa yang kuasa itu tidak diam di atas sana. Betul tidak? Oleh karena itu, segera apabila pihak-pihak yang selama ini ikut serta dalam mengkhianati suara teman-teman kepentingan bersama untuk segera mari bersama-sama gabung di sini. Tidak ada kata terlambat. Mari kita bersama-sama menciptakan Kalibata City yang lebih baik. Setuju tidak? Kita ingin P3 SRS dibentuk secara terbuka oleh, untuk, dan dari warga Kalibata City. Setuju tidak? P3 SRS yang dibentuk dengan baik akan membawa kebaikan buat semua kita. Setuju tidak? Oleh karena itu, kita ingin pembentukannya dilakukan secara transparan. Jangan ada lagi kebohongan publik yang menyatakan bahwa pembentukan P3 SRS mengatasnamakan semua warga Kalibata City, tetapi dalam prakteknya dilakukan secara tersembunyi dengan tidak mengizinkan warga yang lain untuk ikut berpartisipasi di dalamnya. Setuju? Oleh karena itu hanya ada satu kata lah, rangka kemudahan ini. Setuju? Oleh karena itu teman-teman semua, mari bersama-sama bergandengan tangan. Kita juga menuntut kesadaran warga di sini untuk tindakan-tindakan yang diduga untuk menyalahgunakan hak-hak dan kewajiban warga dengan secara tersembunyi menyelipkan pemberian kuasa untuk satu dan lain hal. Waspada bahwa hak-hak kita harus kita perjuangkan bersama. Waspada tindakan-tindakan yang akan menyalahgunakan hak dan kewajiban Anda lewat surat kuasa yang saat tadi diduga akan digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang tidak benar. Oleh karena itu saya waspada. Sekali
dengan tenaga dan pikiran kita bersama. Yang kita lakukan ini bukan hanya untuk kepentingan warga semata, tetapi juga untuk kepentingan para satpam, petugas kebersihan, parkir, dan semuanya. Kalau dilakukan secara transparan, kita percaya bahwa kesejahteraan satpam semua pegawai di Kalimantan City kita percaya akan lebih baik. Demikian juga kalau kesejahteraan
siang hari ini. Untuk dan atas nama warga Kalibata City, pernyataan warga Kalibata City atas syarat-syarat kondisi pengelolaan Kalibata City saat ini. Jakarta, 14 Maret 2015. Hari ini, kami warga pemilik dan penghuni Kalibata City berkumpul di sini untuk menyatakan keprihatinan terhadap syarat-syarat kondisi pengelolaan Kalibata City yang disebabkan oleh tindakan sewenang-wenang dan kurang profesional dari manajemen yang bertindak selaku pada pengelolaan Kalibata City. Sudah banyak permasalahan yang menimbulkan membuat warga semakin besar, terutama dalam 4 hal berikut ini. 1. Tidak ada transparansi dan pertanggungjawaban keuangan. Sejak Kalibata City mulai diuji, tidak ada transparansi pengelolaan keuangan dan pengelolaan sementara. Dengan anggaran puluhan miliar rupiah per tahun yang diberikan oleh warga, yang amat mungkin untuk meningkat menjadi ratusan miliar per tahun, laporan yang disampaikan hanya berupa 1 halaman ukuran kertas A4 tanpa dilakukan audit dan tanpa pertanggungjawaban. Dengan demikian, warga tidak dapat mengetahui berapa biaya pokok pengelolaan, sehingga tidak dapat menentukan apakah dari itu pendanaan lingkungan yang dibayarkan telah mendapatkan layanan yang layak. Dan di tengah tidak ada transparansi tersebut, Badan Pengelola selaku penyedia layanan secara sepihak menaikkan IPL tanpa terlebih dahulu mempertanggungjawabkan keuangan pada warga sebagai pemilik dan penyetor uang untuk dikelola oleh Badan Pengelola. Maka dalam hal ini, warga menuntut agar laporan keuangan yang telah diaudit oleh kontor akuntan publik dibuka untuk diketahui oleh seluruh warga, sehingga bisa diketahui secara transparan biaya pokok pelayanan dan berapa seharusnya IPL yang ditetapkan. 2. Ketidakjelasan sertifikat strata title. Sejak serah terima hingga saat ini, tidak ada kejelasan mengenai sertifikat atas unit yang dimiliki oleh warga dan pihak developer Jati Agung Podomoro Group tidak tampak memiliki itikat baik untuk mempercepat dilakukannya serah terima sertifikat tersebut kepada warga. Kami mengetahui proyek Tsunami dan apartemen lain yang serah terimanya telah lebih belakangan dari Kalibata City, namun telah diberikan sertifikat kepada pemilik. Perlu dicatat bahwa sekalipun warga belum mengetahui pertemuan dan belum memegang sertifikat, namun Badan Pengelola sementara telah melakukan penagihan atas PBB, sehingga warga mempertanyakan apa dasar penagihan PBB tersebut. Selain itu, informasi yang kami dapat adalah otoritas jasa keuangan juga mempertanyakan kepada bank-bank yang menjalankan kredit mengapa Agung Podomoro Group hingga kini belum menyerahkan sertifikat tersebut sebagai jaminan atas kredit yang disalurkan kepada Agung Podomoro. 3. Komersialisasi lahan pasung dan pasos. Warga juga merasa resah terhadap komersialisasi yang dilakukan oleh Badan Pengelola sementara atas lahan pasung dan pasos di Kalibata City, sehingga mengurangi hak warga yang seharusnya dinikmati oleh warga selaku pemilik Kalibata City. 4. Layanan yang tidak memihak warga. Ada banyak sekali layanan yang tidak memihak bagi warga dan hanya mementingkan kemudahan bagi Badan Pengelola sementara dengan berbagai peraturan yang berkali-kali dan menyulitkan warga yang waktunya terbatas karena kesibukan kerja. Juga ada banyak sekali layanan yang diabaikan oleh Badan Pengelola sementara karena tidak memiliki nilai ekonomis, antara lain layanan kependudukan dan masyarakatan. Tidak adanya layanan kependudukan dan masyarakat ini mengakibatkan Kalibata City makin rentan terhadap berbagai tindakan kriminalitas. Upaya dialog dengan Badan Pengelola sementara telah lama dilakukan oleh warga sejak awal mulai serah terima unit di Kalibata City hingga sekarang. Namun Badan Pengelola sementara selalu mengulur waktu dan menghindar dan bahkan melecehkan penghuni Kalibata City dengan
mengingkari komitmen-komitmen yang telah dibuat bersama antara badan pengelola dengan warga. Di tengah berbagai cedera janji dan manifestasi yang dilakukan oleh badan pengelola sementara, secara tiba-tiba mereka membentuk sebuah panitia musyawarah pembentukan bertiga SRS yang menurut mereka mewakili warga. Pembentukan panitia ini sama sekali tidak pernah disosialisasikan kepada warga dan tidak mengundang warga, sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Rumah Susun Republik Indonesia, bahwa untuk mengusulkan nama-nama warga tertentu dalam panitia tersebut harus dilakukan secara bersama-sama dan melibatkan semua pihak. Sama sekali tidak, sedangkan yang dilakukan saat ini adalah sama sekali tidak melibatkan warga yang telah aktif berdialog sejak awal dengan badan pengelola sementara. Sampai detik ini, badan pengelola sementara tidak menyampaikan siapa saja anggota panitia tersebut, sehingga semakin memperjelas kenyataan bahwa tidak ada etikat baik dari badan pengelola sementara terhadap warga. Dari informasi yang dikumpulkan oleh warga, ditemukan bahwa panitia tersebut diketuai oleh Bapak Rusli Rusman, yang merupakan mantan General Manager Badan Pengelola Sementara Kalibata City, yang menunjukkan hal ini menunjukkan adanya konflik kepentingan. Bapak Ibu, jangan lupa teman-teman yang ikut aktif maupun teman-teman yang ikut berpartisipasi mohon mengumpulkan tanda tangan dukungan yang akan kita kirimkan ke Gubernur kita, Bapak Ahok yang terhormat. Lalu kita akan kita kirimkan kepada Bapak Kementerian Perumahan Rakyat dan PU. Jadi Bapak Ibu yang simpati, yang merasa senasib kepenanggungan sebagai pemilik maupun penghuni Kalibata City, ayo bersama-sama dukung dan tunjukkan dengan mengisi lembar yang ditodorkan oleh teman-teman. Kita membutuhkan tanda tangan Bapak Ibu untuk menjadi bukti bahwa kita memang bersama-sama mau memperjuangkan ini ke pihak-pihak yang terkait. Terima kasih. Ya, terima kasih. Lebih jauh lagi, pada saat pelantikan panitia tersebut, warga yang mengetahui tentang cara pelantikan sama sekali tidak diperbolehkan untuk memasuki ruangan pelantikan, dan bahkan ketika warga berusaha masuk untuk mengikuti acara tersebut, pihak badan pengelola sementara menggunakan cara kekerasan sehingga jatuh korban cedera dari warga Kalibata City. Kami selaku warga Kalibata City menyatakan bahwa panitia musyawarah tersebut sama sekali tidak mewakili warga Kalibata City dan pembentukannya cacat hukum sehingga tidak layak untuk bertindak melakukan musyawarah membentuk P3 SRS Kalibata City. Kami selaku warga Kalibata City menyadari bahwa satu-satunya cara untuk mengatasi carut-marut pengelolaan ini adalah dengan terbentuknya Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun atau disingkat P3 SRS Kalibata City yang murni dari warga, oleh warga dan untuk warga, untuk menentukan tata kelola terbaik yang dapat menguntungkan semua warga di Kalibata City secara berkelanjutan. Untuk itu kita mengimbau kepada warga Kalibata City untuk tetap bersatu melawan kesewenang-wenangan badan pengelola sementara. Kalibata City adalah milik kita, setuju? Setuju. Rumah kita, tempat keluarga kita, setuju? Setuju. Badan pengelola sementara Kalibata City menghentikan tindakan kesewenang-wenangan dan tidak profesional, membubarkan panitia musyawarah boneka, dan berdialog kembali kepada wakil-wakil warga yang sejak awal telah menjalin dialog dengan badan pengelola sementara. 3. Agung Podomoro Group untuk bertindak secara profesional dan menghentikan tindakan tidak menyenangkan yang dilakukan oleh badan pengelola sementara Kalibata City.
Namun dari sisi lain kami menyadari bahwa kejadian yang dialami oleh Kalibata City ini juga dialami oleh proyek-proyek apartemen yang ada di Jakarta. Agung Podomoro Group yang lainnya. Sehingga mungkin kami perlu menjalin kerjasama dan menyatukan barisan dengan proyek-proyek lain dalam kelompok Agung Podomoro. Jika ini terjadi, dampaknya akan besar bagi seluruh proyek Agung Podomoro yang sudah maupun akan dijalankan, dan juga dapat mempengaruhi Agung Podomoro Land sebagai perusahaan yang telah memasuki Bursa Efek Indonesia. Keempat, Gubernur DKI Jakarta Bapak Ahok Basuki Cahayapurnama mengimbau untuk menggunakan wewenang yang dimilikinya secara adil dan berwawasan dengan memberikan kesejahteraan bagi warga yang memiliki sumber daya yang terbatas, yang melawan pengembang dan memiliki sumber daya amat besar. Warga Kalibata City telah mengajukan permohonan audiens dengan Bapak Ahok pada bulan Februari lalu. Namun sampai saat ini belum ada jawaban juga. Bagaimanapun warga Kalibata City adalah warga DKI, dan sampai saat ini layanan kependudukan DKI tidak dapat menjangkau Kalibata City. Seolah-olah kawasan ini merupakan kawasan otonom khusus yang dikuasai oleh Badan Pengelola Sementara Kalibata City. Setuju teman-teman? Setuju. Kelima, otoritas jasa keuangan memberikan peringatan dan melakukan penyelidikan pada Agung Podomoro Group yang terus mengulur-ngulur waktu penyerahan sertifikat nota title unit satuan rumah susun yang mengakibatkan mengganggu kinerjanya kepatuhan bank-bank dan turut menyalurkan kredit pemilikan apartemen Kalibata City. Nah, Kepolisian Negara Republik Indonesia memberikan perlindungan pada warga Kalibata City dari tindak sewenang-wenangnya telah dan mungkin akan terjadi terhadap warga akibat tuntutan yang dilakukan warga untuk mendapatkan transparansi pengelolaan, kejelasan sertifikat, perbaikan layanan, dan dihentikannya komersialisasi. Betul? Betul. Bapak Wakil Presiden Haji Muhammad Yusuf Kala selaku petugas pengelolaan 1000 menara rumah susun untuk turut memikirkan nasib warga Kalibata City maupun rumah-rumah susun lainnya, mengingat konsep hidup di rumah susun merupakan konsep yang masih terbilang belum banyak berkembang di Indonesia dan masih amat rawan terhadap penyelewengan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Kami warga Kalibata City hanya menginginkan untuk hidup tenang, hidup nyaman, aman di tempat tinggal yang kami miliki. Dan kami beli dengan jerih payah keringat kami, agar anak-anak kami dapat tumbuh besar dengan sejahtera di sini. Betul? Betul. Apabila Badan Pengelola Kalibata City Inner City Management Agung Podomoro Group dapat bertindak profesional dan tidak melecehkan warga, maka kami tidak menutup kemungkinan untuk tetap bekerja sama dengan Inner City Management untuk menjadikan badan pengelola definitif di Kalibata City yang ditunjuk oleh P3SRS murni warga dengan aturan main yang ditetapkan P3RS Kalibata City. Dengan itu kami mengajak semua para penghuni Kalibata City, apabila tuntutan kita sebagai warga Kalibata City belum dikabulkan, maka kita akan terus melakukan aksi damai. Setuju? Setuju. Kita akan melakukan aksi terus sampai tujuan kita tercapai. Setuju? Setuju. Marga! Marga! Hidup warga! Hidup warga Kalibata City! Selanjutnya. Selama ini dilindungi oleh aparatur pemerintah dan juga jajaran Polri dan berada di lapangan. Ketiganya, karena pembiaran dan oleh pemerintah terhadap pengembang hutan atas pelanggaran amanat undang-undang, khususnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang hukum, bahwa konspirasi kejahatan dan bisnis ilegal tersebut bukan sekedar kerugian material, tetapi juga berupa
pengembang fisik dan psikologis terhadap warga rusun, dan justru dilakukan dengan aparat keamanan atau preman dan perlindungan Polri. Setidaknya negara tidak hadir pada saat rakyat pengelolaan semena-mena oleh pengelola ex-pengembang. Bahwa diskusi negara yang termasuk pada hakikatnya tentang pelanggaran undang-undang pasar modal, kalau tidak segera disampaikan pada akhirnya akan ditawar oleh masyarakat dunia. Mengingat pengelola ex-pengembang adalah perwakilan TPK yang menjual saham pasar dunia setidaknya 50 dan Singapura. Bahwa persoalan panjang yang menegakkan undang-undang pendidikan rusun telah menyebabkan pimpinan DPR RI menghadapi kita terkait dan PDKI sendiri telah menindaklanjuti dengan penetapan Gubernur DKI dengan pembentukan tim perubahan pemerintahan tingkat kawasan rusun, yaitu tim pemerintah Provinsi dan Daerah bahwa setelah rusun terjual dan sempurna, maka kedudukan pengembang bukan lagi pemilik rusun. Kalau toh pengembang mempunyai sejumlah unit rusun, maka status kepemilikannya sama seperti pemilik lainnya, di mana hak tanggung jawabnya telah diatur dalam Undang-Undang Rusun. Bahwa Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 mengamanatkan tentang kepemilikan atas tanah bersama, benda bersama, dan bagian bersama yang besarnya ditentukan berdasarkan NPP nilai perbandingan proporsional. Pengaturan tersebut juga dituangkan dalam pertelaan atas tanah bersama, bagian bersama seperti atap, lobi, dan barang bersama seperti gardu listrik, led, tandon, air, dan lain-lain sebagai bagian yang ikut dijual di samping unit-unit rusun itu sendiri. Artinya setelah unit rusun terjual, maka tanah bagian benda bersama tersebut sama sekali bukan milik pengembang lagi, sekalipun ia berubah menjadi badan pengelola. Bahwa untuk pengelolaan rusun, Undang-Undang mengatur dengan keberadaan lembaga PPRS, Perhimpunan Penghuni Rumah Rusun, yang bertindak sebagai wali amanah dari warga yang statusnya adalah badan nirlaba. Undang-undang juga mengatur bahwa PPRS bisa membentuk atau menunjuk pengelola. Bahwa keberadaan ex-pengembang yang berubah menjadi pengelola rusun adalah didasarkan pada kontrak kerja antara PPRS dengan pihak manapun, termasuk dengan perusahaan pengelola ex-pengembang. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 juga dengan tegas mengatur kedudukan, tugas, dan tanggung jawab badan pengelola rusun, yaitu meliputi urusan tata tertib, kebersihan, perawatan atas barang dan benda milik bersama, yaitu apa barang dan benda yang berada di luar unit rusun semata. Artinya kedudukan hukum badan pengelola sama sekali bukan pedagang barang apapun, tidak juga pedagang air atau listrik. Bahwa undang-undang mengatur keberadaan PPRS adalah lembaga nirlaba, bukanlah perusahaan yang berorientasi pada keuntungan, dan ia juga bukan perusahaan penarik pajak. Bahwa rapat umum tahunan disingkat RUTA adalah forum dari, oleh, untuk penghuni rusun. Karenanya, badan pengelola termasuk yang ex-pengembang rusun tidak boleh intervensi dalam bentuk apapun. Bahwa negara membebaskan PPN atas air dan listrik bagi penghuni rusun. Bahwa PPN terjadi manakala ada proses jual beli. Sertifikat HBG induk atas tanahnya digunakan untuk membangun kawasan rusun setelah terjual tidak dibalik namakan, walaupun tidak diatur secara khusus dalam undang-undang rusun. Tapi undang-undang yang mengatur jual beli tanah mewajibkan untuk para pihak melakukan balik nama atas kepemilikan tanah yang diperjualbelikan. Dan karena tidak mungkin HBG tersebut dipecah kepada pemilik rusun, maka undang-undang rusun telah mengatur keberadaan PPRS sebagai wali amanah untuk mewakili pemilik atau penghuni. Satu lagi, bahwa telah ditemukan fakta ada sertifikat HBG atas kawasan rusun yang telah terjual ternyata dibebani hak tanggungan oleh pengelola ex-pengembang. Dalam prakteknya,
untuk sejumlah pengelola eks-pengembang dengan status perusahaan PPK karena tidak melakukan balik nama atas tanah dan bangunan yang telah terjual tersebut, otomatis masih menempatkannya sebagai aset perusahaan PPK. Artinya aset yang telah dijual tetap digunakan sebagai komponen yang ikut dihitung dalam menentukan harga saham. Fakta ini adalah pelanggaran serius terhadap Undang-Undang Pasar Modal. Terima kasih. Hidup warga. Kita kembalikan ke Korlap untuk menutup acara aksi damai kita pada pagi hari ini. Mulai dari melayangkan surat aduan, surat komplain, kemudian kita juga mengajak dialog, kemudian kita juga sudah melayangkan surat aduan ke kementerian-kementerian terkait, pemerintah-pemerintah terkait. Kita juga sudah melayangkan surat gugatan ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Tapi semuanya tidak akan bisa maksimal kalau kita tanpa ada doa. Jadi Bapak Ibu, silakan